نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di sini dikasih judul oleh penulis rahimahullah, Naskhul qiraati wara al-imam fil jahriyah. Nasakh, dihapus bacaan Al-Fatihah ya, dan juga surat yang lainnya bagi makmum di belakang imam apabila salatnya adalah jahriyah. Itu jahriyah itu artinya imamnya baca keras, yaitu salat maghrib atau isya atau subuh atau salat Jumat atau salat Id salat raweh dan salat gerhana. Ketahuilah ya ikhwan fillah, barakallahu li wa lakum, para ulama madhab berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum mutlak. Ya, kita bicara makmum nih. Ya, makmum wajib baca Al-Fatihah mutlak, baik salat jahriyah maupun sirriyah. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Ya. Dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah adalah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat apabila tidak membaca Al-Fatihah. Di sini umum, baik imam atau makmum atau orang yang salat sendirian. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Dia menyatakan makmum sama sekali tidak perlu membaca Al-Fatihah, sebab bacaan imam untuk makmum. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah." Iya. Artinya kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memiliki imam, ini salat jamaah,
maka bacaan imam itu, yakni Al-Fatihah maksudnya, untuk makmum. Pendapat yang ketiga itu mazhab Imam Malik wa Ahmad wa muhaddithun, ahli hadis seperti ini Syekh Al-Albani, dan juga kalau di Indonesia Hasan Persis, ya, mengatakan apabila makmum itu salat bersama imam, salat jahriyah, maka tidak perlu dia membaca Al-Fatihah apabila di rakaat pertama dan kedua, karena imam baca keras. Bacaan imam untuk makmum, dan nanti akan disampaikan di sini oleh Syekh Al-Albani, termasuk Syekh Al-Albani di sini pendapat yang ketiga. Gitu ya ikhwah. Kemudian apabila rakaat ketiga dan empat, rakaat ketiga pada maghrib dan juga isya dan rakaat keempat, maka wajib makmum membaca Al-Fatihah, karena imam membaca apa? Sir, ya, yaitu pelan. Dalilnya ini kita bacakan aja dalilnya ya kawan. Wa kana qad ajaza lil mu'tammin an yaqra'u biha. Ini awalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah wara al-imam, di belakang imam, fi salatil jahriyah, pada waktu salat jahriyah. Waktu itu fi salatil fajr, waktu salat subuh, faqara'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dengan keras. Fathaqulat alaihi al-qira'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai baca Al-Fatihah kan baca surat. Dan itu Nabi merasa terganggu karena para sahabat waktu itu membaca Al-Fatihah di belakang beliau. Ketika selesai salat subuh, maka Nabi bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Apakah kalian tadi membaca Al-Fatihah dan juga surat di belakang imam kalian? Qulna na'am hadzan ya Rasulullah. Iya betul, kami baca Al-Fatihah tadi cepat ya Rasulullah. Hadzan, membaca Al-Fatihah cepat supaya segera selesai dan bisa mendengarkan bacaan imam surat selain Al-Fatihah. Qala la taf'alu, jangan kalian lakukan itu, kata Rasulullah, illa an yaqra'a ahadukum bi Fatihatil Kitab, kecuali seorang di antara kalian baca surat Al-Fatihah saja. Ini awalnya seperti itu. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, sebab tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ini awalnya seperti itu. Para sahabat tetap baca Al-Fatihah waktu salat subuh. Apalagi sirri, waktu salat sir yang jahar aja baca. Apalagi salat sir. Thumma, kemudian nahahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada para sahabat, yakni makmum, anil qiraati kulliha fil jahriyah, dilarang membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika salat jahriyah, yaitu salat subuh, maghrib, isya, pada waktu rakaat pertama dan kedua. Ketika imam membaca Al-Fatihah dengan keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada makmum untuk membaca
Al-Fatihah. Wa dzalika hinama insarafa min salatil jahrin fiha bil qira'ah. Wa fi riwayah annaha salatus subuh. Ya demikian itu ketika Nabi selesai salat subuh, yang anak bahwa salat subuh itu kan imam bacanya keras ketika berdiri. Nabi bersabda begini, hal qara'a ma'i minkum ahad anifa? Apakah ada makmum dari kalian yang membaca Al-Fatihah tadi? Dari kalian? Maka seorang sahabat berkata, na'am, iya, ana ya Rasulullah, saya yang baca Al-Fatihah tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, inni aqul mali unaza'. Maka saya katakan, ya, ini Nabi SAW menyatakan, mali unaza', kenapa aku diganggu? Kenapa aku diganggu dengan bacaan kalian Al-Fatihah tadi itu? Maka Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah. Maka para sahabat tidak lagi membaca Al-Fatihah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat jamaah, fi ma jahara fihi Rasulullah bil qira'ah, dalam salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dengan keras. Hina sami'a dzalika min Rasulillah, ketika mendengar kalimat ini dari Rasulullah, yaitu kalimat mali unaza, kenapa aku diganggu dengan bacaan kalian Al-Fatihah itu? Karena ketika para sahabat membaca Al-Fatihah itu Nabi sedang membaca apa? Surat. Wa qara'u fi anfusihim sirra. Maka para sahabat membaca Al-Fatihah sir, pelan, fi ma la yajhar fihi al-imam. Ketika imam membaca Al-Fatihah tidak keras, yakni sir, yakni waktu salat zuhur, asar tetap baca Al-Fatihah makmum, begitu pula imam. Dan juga salat maghrib waktu rakaat ketiga, maka makmum wajib baca Al-Fatihah. Begitu pula rakaat ke-3 dan 4 salat Isya. Begitu pula bagi yang salat sendiri. Misalnya ada orang salat sendiri, salat sunnah misalnya, atau wajib, ketinggalan dia masbuk, maka dia wajib baca Al-Fatihah rakaat pertama dan semua rakaat. Bahkan untuk rakaat pertama dan kedua ditambah dengan salat bacaan surat selain Al-Fatihah. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta wal Humaidi, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Humaidi dalam Musnad Humaidi, dan Imam Bukhari dalam Juz' Al-Qira'ah, dan juga Abu Dawud dan yang lain. Dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban dan Ibnu Qayyim rahimahumullah jami'an. Wa ju'ila al-insat li qira'atil imam min tamamil i'timam bih. Maka ketika makmum itu diam tidak membaca Al-Fatihah pada waktu salat jahriyah, ketika imam sedang baca Al-Fatihah, sebagai kesempurnaan mengikuti imam waktu salat jamaah. Yaitu Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbar fakabbiru. Jika imam itu mengucapkan takbir, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian wahai makmum mengucapkan takbir Allahu Akbar, yakni jangan mendahului imam.
Wa idza qara, apabila dia baca yakni dengan keras Al-Fatihah, fa ansitu, diamlah kalian. Disuruh diam oleh Nabi. Nah ini ya ikhwan, ketemu semua dalilnya, subhanallah. Kama ju'ila al-istima' lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu, sebagaimana dijadikan mendengar bacaan imam ketika imam itu membaca Al-Fatihah dengan keras, maka bacaan imam itu mencukupi bagi makmum, sehingga tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah dengan keras. Inilah sabda Nabi yang berbunyi, man kana lahu imam, barang siapa yang punya imam, yakni salat jamaah, wa qiraatul imam lahu qiraah, maka bacaan imam itu ketika keras itu untuk makmum juga. Masya Allah, ketemu semua dalil. Jadi mazhab yang ketiga ini, mazhab Imam Malik dan Ahmad dan para muhadditsun ahli hadis, itu arjah, yang paling rajih. Kenapa? Karena mengumpulkan semua dalil. Begitu pula dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkanlah bacaan itu dan diamlah kalian agar kalian mendapatkan apa? Rahmat Allah. Hadza fil salatil jamaah. Ini waktu salat jamaah. Jadi ketika salat berjamaah, imam membaca Al-Fatihah dan surat dengan keras, dengarkanlah bacaan itu dan diamlah. Jangan kalian baca Al-Fatihah juga. Nah, di sini diambil dalil apabila di luar salat, misalnya nih, di luar salat ada tetangga baca Quran, keras bacanya. Baca Quran biasa, antum di samping rumah dia, apakah wajib mendengarkan bacaan dia? Dan wajib antum diam dan mendengarkan dan diam? Tidak wajib. Silakan antum beraktivitas masing-masing. Karena ayat yang berbunyi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu, itu berkaitan dengan apa? Salat jamaah. Kan sekarang sebagian masjid menjelang azan itu, terutama hari Jumat, nyetel kaset Quran. Nah antum kan mau lewat kan, misalnya mau sholat di sebelah sana, masjid yang lain maksudnya. Apakah antum wajib mendengarkan? Berhenti dulu mobilnya untuk mendengarkan bacaan Quran dari masjid itu? Tidak wajib. Karena yang dimaksud dengan ayat itu adalah waktu salat jamaah jahriyah. Jelas ya ikhwah? Walaupun demikian, kita jangan membid'ahkan orang-orang yang membaca Al-Fatihah ketika apa? Salat jamaah jahriyah. Kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i. Dia mewajibkan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Baik. Jelas ya masalah ini? Jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Apa ada yang belum paham? Jelas Pak ya? Bab berikutnya, wujubul qiraah fi sirriyah. Wajibnya membaca Al-Fatihah waktu sholat sirriyah, yaitu imam baca Al-Fatihah dengan sir, dengan pelan. Maka wajib makmum membaca
Al-Fatihah. Itu salat duhur, salat asar, maghrib rakaat ke-3, Aisyah rakaat ke-3 dan 4. Makmum wajib baca Al-Fatihah. Wa amma fi sirriyah faqad aqarrahum al-qira'ati fiha. Adapun untuk salat sir, maka para ulama ya memutuskan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini maksudnya mewajibkan kepada makmum untuk baca Al-Fatihah. Faqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan, kunna naqra'u fi dhuhri wal 'asr khalfa al-imam fi rak'atain al-ulayain bi Fatihatil Kitab wa surah. Kami dulu membaca waktu makmum membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah untuk salat zuhur dan asar di belakang imam pada 2 rakaat pertama. Wa fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Begitu pula di 2 rakaat terakhir, zuhur dan asar, wajib kami diperintah untuk baca Al-Fatihah. Wa innama ankar tashwish alaihi biha. Yang dilarang oleh Nabi adalah tashwish, itu membaca Al-Fatihah dengan agak keras. Kan ada sebagian makmum ikhwah, kalau baca Al-Fatihah itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ganggu sebelahnya, yang kanan kiri, dan mengganggu imam. Itu tashwish namanya, ganggu. Wadzalika hina salat zuhur bi ashabihi. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur berjamaah dengan sahabat-sahabat. Maka Nabi selesai salat zuhur bertanya, ayyukum qara'a sabbihisma rabbikal a'la? Siapa tadi di antara kalian baca sabbihisma rabbikal a'la? Faqala rajul, maka seorang berkata, ana walam urid biha illal khair. Saya ya Rasulullah, dan aku tidak membaca tadi kecuali kebaikan, untuk kebaikan. Faqala qad araftu anna rajulan khalajaniha. Ya, aku tahu tadi ada seorang yang mengganggu saya waktu salat. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi. Ini awalnya para sahabat itu salat di belakang Nabi. Para sahabat itu baca Al-Fatihah dengan agak keras bacanya. Wa qala khallattum alayya al-Qur'an. Kalian mengganggu saya baca Quran. Terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat membaca Al-Fatihah dengan apa? Kedengaran suara mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di sini ikhwah menunjukkan bahwa tidak boleh kita itu mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, di mana saja, apakah di rumah, apakah di masjid, tidak boleh diganggu dengan apa? Suara-suara. Misalnya ada orang ya di masjid. Ini ada orang masuk sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabla subuh misalnya. Sebagian jamaah selesai salat sunnah baca Quran dengan keras. Ini tidak boleh karena mengganggu orang yang sedang salat. Apalagi sebagian masjid ganggu wong salat sunnah di masjid dengan bacaan apa? Nyanyi. Gak paham lagi apa yang dia nyanyikan itu. Ya, bukan hanya mengganggu orang yang ada di dalam masjid itu, mengganggu orang sak kampung. Pakai mic gitu, ganggu orang sak kampung, bahkan mengganggu masjid lain. Jauh jaraknya 1 kilo atau 2 kilo. Lah dia pakai mic, speaker muadzin itu loh, baca bau antar pokoknya wis ya. Itu mengganggu orang di masjid lain. Lah apalagi yang ada di dalam masjid dia itu.
Nah, di sini pentingnya ngaji ya. Ibadah itu nggak cukup mek semangat dong. Ibadah itu perlu dibarengi dengan apa? Ilmu. Di antara hal yang sangat penting ya dalam ibadah. Ibadah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dia mengatakan bahwa ibadah itu secara bahasa terkandung di dalamnya adzullu wat-ta'dhim. Wa fi syar'i zida bil mahabbah wal ikhlas wal ihtisab. Jadi orang kalau melaksanakan ibadah secara bahasa, ibadah itu terkandung di dalamnya merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah. Kemudian di dalam syariat definisi ibadah ditambah dengan cinta. Ketika melaksanakan ibadah harus dibarengi dengan cinta kepada Allah dan ikhlas dan ihtisab, mengharapkan ganjaran insyaallah. Jadi ibadah yang dilakukan bukan sekedar melaksanakan ibadah. Satu lagi, ditambah dengan sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam melaksanakan ibadah. Saya ulang ya. Jadi orang melaksanakan ibadah itu harus di dalam ibadah itu ada apa? Az-zullu, merendahkan diri di hadapan Allah. At-ta'dhim, mengagungkan Allah. Kemudian yang ketiga, mencintai Allah dan mencintai ibadah itu. Kemudian yang keempat, ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Yang kelima, ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan ganjaran di sisi Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ini penting ya. So kalau seorang ibadah, oh ya kata Syekh Abdul Razak ini mengambil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya as-sunnatu mimma nazala minas sama' wal bid'atu mimma ikhtara'a fil ard. Sunnah itu apa yang Allah turunkan dari langit kepada Nabi agar kita mengikutinya. Sedangkan bid'ah itu yang dibikin-bikin sama orang di bumi yang tidak pernah Allah turunkan di dalam wahyunya, Al-Quran maupun Sunnah. Ya ini ya, apalagi di zaman sekarang ini, Allah, orang sembarangan bikin ibadah-ibadah sakarepe dhewe, dimodifikasi kayak memodifikasi sepeda motor. Kalau sepeda motor dimodifikasi silakan, mau dikasih ban gawade, yang depan, yang belakang pendek, setirnya sampai sundul, atap, terserah dia. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan ya, jangan dimodifikasi. Ikutilah petunjuk dari langit, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini ya, alhamdulillah. Kemudian waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal musalli yunaji rabbah. Sesungguhnya orang yang sedang salat itu sedang munajat kepada Rabbnya. Munajat itu naja yunaji, itu berbincang dengan Allah. Apakah itu dalam bentuk zikir atau doa atau baca Quran. Falyanzur bima yunaji fihi wa la yajri ba'dukum ala ba'd bil Quran. Hendaklah seorang melihat dan paham apa yang dia baca ketika sholat itu. Dan janganlah kalian saling mengganggu orang yang sedang sholat dengan bacaan Quran. Contoh begini, misalnya ada orang sholat tahiyatul masjid, A dan B, gak usah keras-keras lah bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Kan mengganggu sebelahnya ya ikhwah. Gak usah diperdengarkan suaramu itu kepada orang di sebelahmu yang sedang sholat tahiyatul masjid. Karena ada sebagian masjid ya ikhwah, makmumnya itu habis sholat sunnah dia baca Quran dengan keras, mengganggu orang sebelah. Ini dilarang ya. Nabi yang melarang. Bacalah Quran dengan sir. Jadi kalau misalnya dia sholat sunnah, waktunya masih panjang untuk menunggu qomat, dia pengen baca Quran, silakan. Tapi jangan keras-keras bacaan, sir, pelan-pelan saja. Wa kana yaqul man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasan. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala. Wal hasanatu bi asyri. Yani satu huruf dapat 1 dan 1 dikalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, tapi alif satu huruf, walam walamun satu huruf, harfun wa mimun harf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim pahalanya 30 ya. Allahu akbar. Ya. Kalau seorang baca Al-Fatihah, berapa sudah itu? Hitung aja hurufnya berapa itu. Kalau orang baca setiap hari 1 juz, ya, Masya Allah, berapa sudah pahala. Dan ya ikhwani fillah, bagaimana perintah Allah kepada kita tentang Al-Quran ini? Satu, Allah menyuruh kita untuk baca Quran, yakni hataman. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Dan kebiasaan Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum menghatamkan Quran setiap sepekan sekali. Itu kebiasaan sahabat, Nabi dan para sahabat. Menghatamkan Quran sepekan sekali. Jadi sebulan berapa kali? 4 kali hataman Quran. Yang kedua, Allah perintahkan pada kita, Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk memahami ma'ani, makna-makna atau tafsir Al-Quran. Dalilnya, afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mau memahami isi Al-Quran? Ama ala qulubin aqfaluha? Ataukah dalam hati mereka ada tutupan? Di sini terkandung apa? Celaan terhadap orang yang tidak mau memahami tafsir Quran. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengamalkan isi Quran. Tadi dibacakan oleh Imam, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr. Apa yang datang dari Nabi, ambillah, amalkanlah, termasuk Quran. Apa yang dibawa oleh Nabi itu Quran dan hadis. Apabila ada perintah, kerjakan. Jika ada larangan, tinggalkan, jauhi. Jika ada berita, yakini, jangan didustakan. Itulah sikap kita terhadap Al-Quran. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Mengajarkan apa? Ya, bacaannya, tartil, tajwid, tahsin, dan tafsir. Termasuk wasailnya, sarananya, yaitu bahasa Arab. Barang siapa yang mengajarkan bahasa Arab,
dengan tujuan supaya murid-muridnya paham Al-Quran, maka dia termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi kita itu bukan sekedar menjadikan Quran itu bacaan saja. Ada sebagian manusia yang menganggap bahwa Quran itu diturunkan sekedar bacaan tok. Seolah-olah dengan baca Quran saja dan hatam sebulan sekali misalnya, maka dia telah mengamalkan perintah terhadap Quran. Belum ya akhi, ente belum baca tafsirnya. Makanya penting ngaji tafsir itu ya kawan. Ya, di sini ada kajian tafsir nggak? Iya, tafsir. Dan juga mengamalkan isi. Yang parah, sekarang ada orang menjadikan mushaf kecil, dijadikan jimat. Jadi Allah seolah-olah menurunkan Quran untuk apa? Nakut-nakuti jin. Mana takut jin dengan mushaf cilik ya kawan? Mana ada jin takut dengan mushaf kecil? Mana dalilnya? Jin itu tidak bisa menggoda manusia apabila manusia itu baca Quran, ayat kursi misalnya. Kalau cuma dikalungkan tok sama untuk anak kecil itu Quran cilik itu justru menghinakan Quran. Mengapa? Yang namanya anak kecil kadang dia kemana? Ke WC, nggak sempat lagi nyopot itunya, jimatnya itu. Kemudian juga ngiler. Anak kecil kan ngiler, neratas nagane mushaf. Janganlah ya. Nabi tidak pernah menyuruh kepada sahabat untuk menjadikan Al-Quran sebagai apa? Jimat. Itu. Ada lagi yang lebih parah. Quran hanya dijadikan sebagai pajangan. Tuweke di tembok. Kaligrafi. Subhanallah. Makanya si bin Bas bin Utsaimin melarang Pak memajang-majang surat Al-Quran atau ayat Al-Quran di tembok. Allah menurunkan Quran bukan untuk pajangan. Mana dalilnya? Nggak ada. Ya, pajangan. Al-Quran diturunkan untuk dibaca dan dipelajari isinya dan diamalkan. Memangnya jin takut kalau ada rumah yang di situ ada kaligrafi? Gak takut dia, masuk dia. Ya, itu ya. Allah, banyak sekali ya fatwa ulama yang belum disampaikan. Sami ini loh ya kan, fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah kibar ulama 30-40 jilid sekarang. Baik, sekarang At-Ta'min, bab baru yang namanya mengaminkan. Ini mengucapkan amin. Wal jahrul imam bihi, dan imam juga membaca amin setelah waladhdallin. Kana sallallahu alaihi wasallam idantaha min qira'atil Fatihah qala amin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai baca Al-Fatihah waladhdallin amin. Yajhar, Nabi bacanya keras. Wa yamuddu biha sautah, dan Nabi memanjangkan amin. Jangan amin mengurudo kurang panjang ya akhi. Amin mengurudo kurang. Amin minimal begitulah. Amin atau amin. Biasanya imam-imam Masjidil Haram kayak gitu. Amin. Kalau di Indonesia amin, dua-duanya boleh. Wa kana ya'murul muqtadina bita'min bu'ai ta'min al-imam, dan Nabi
menyuruh kepada makmum untuk mengucapkan amin setelah imam. Di sini dikatakan oleh Syekh Albani sesaat setelah imam baca amin. Fa yaqul idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata taqul amin, maka malaikat juga mengucapkan amin. Wa innal imam yaqul amin, dan imam juga mengucapkan amin. Wa fi lafdhi, dalam satu lafaz Nabi bersabda, idza ammana al imam fa aminu, jika imam mengucapkan amin maka adalah kalian juga mengucapkan apa? Amin. Faman wafaqa ta'minu ta'minul malaika, apabila aminnya makmum bareng dengan aminnya malaikat. Fil lafdhin akhar, dalam satu lafaz, idza qala ahadukum fis salat amin, jika seorang di antara kalian mengucapkan amin, wal malaika fis sama amin, dan juga para malaikat di langit pas bareng mengucapkan amin, fa wafaqa ahaduhum al akhar, bareng ya antara amin yang ada di bumi dengan yang ada di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahu Akbar. Dosa kecilnya diampuni semuanya, tinggal dosa besarnya bertaubat. Nah ini ya ikhwan, mari kita hidupkan lafaz amin ini ya ikhwan. Amin. Gak usah keras-keras, cukup secukupnya. Amin. Dengar, ini sunnah. Ya, ada sebagian makmum itu mungkin ngelamun dia ya, nggak baca amin, gak kedengaran sama sekali, mencep, ya, mingkem maksudnya, ngelamun nih modelnya. Padahal itu apa dalam hadis ya ikhwan, idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Jika imam mengucapkan waladdallin, ucapkan oleh kalian wahai makmum amin, maka Allah akan kabulkan doa kalian. Karena arti amin itu apa ya Pak? Amin apa artinya? Allahumma stajib. Amin apa artinya? Ya Allah, kabulkanlah doaku, kabulkanlah doa ini. Karena minta petunjuk dan konsisten di atas petunjuk. Ya. Yang terakhir ya Pak, sebab keluarga sedang ada di bidan ini, menunggu saya, jadi saya tidak bisa lama-lama. Wa fi haditsin akhar faqulu amin yujibkumullah. Dalam satu riwayat, ucapkanlah oleh kalian amin, Allah akan menjawab doa kalian. Wa kana yaqul ma hasadatkumul yahud ala syai' ma hasadatkum ala salami wa ta'min khalfal imam. Orang Yahudi sangat dengki kepada kalian dengan dua hal. Ini yang paling dia dengki. Yang pertama itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika menutup salat. Kemudian ketika amin, amin, itu orang Yahudi dengki. Masya Allah, nikmat ya. Kita ini tiap hari didoakan oleh imam dan makmum dalam salat jamaah, yaitu ketika amin dan assalamualaikum oleh imam, didoakan oleh imam. Alhamdulillah. Demikian ya ikhwani, sampai di sini ya, catat ya. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya apa? Qira'atuhu ba'dal Fatihah. Ya. Barangkali ada pertanyaan? Jika makmum ketinggal bacaan Al-Fatihah, misalnya dia imam membaca Al-Fatihah,
masuk, imam sudah membaca surat. Pada sholat jahriyah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau tidak? Masya Allah. Iya. Ada dua hadis. Yang pertama Nabi SAW menyatakan, man wajada ruku'an faqad wajada raka'ah. Barang siapa mendapati imam sedang ruku', maka dia mendapatkan satu rakaat. Berarti walaupun dia tidak mendengar bacaan Al-Fatihah. Juga yang terkenal itu hadis Abu Bakrah. Waktu itu Nabi sedang ruku', ya. Abu Bakrah ini masuk Masjid Nabawi. Kemudian dia langsung takbir, belum masuk shaf ini. Dia di belakang masih. Takbir di belakang. Allahu Akbar. Terus dia ruku', Allahu Akbar. Terus jalan dia, sambil ruku' itu jalan. Masuk ke dalam shaf. Nabi tahu. Setelah itu Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kepadamu semangat ibadah dan jangan kau ulangi lagi yang seperti itu. Jadi lain waktu kalau imam lagi ruku, ya kamu masuk aja di shaf, kemudian takbiratul ihram, baru kemudian takbir untuk ke ruku. Paham ya? Adapun itu untuk sholat jahriyah, adapun untuk sholat sirriyah ulama beda pendapat. Jika sholat sir maka kembali kepada tadi hukum wajib baca Al-Fatihah. Sir, sholat sir, duhur asar atau rakaat ketiga atau keempat. Mendapati imam lagi ruku, dapat enggak satu rakaat? Enggak dapat. Ini pendapat yang kuat. Sebab dia enggak baca Al-Fatihah. Beda dengan jahriyah. Ada hadisnya secara khusus. Adapun sir kembali kepada kewajiban dan rukun membaca Al-Fatihah. Dia belum baca, sehingga dia nambah karena dia kurang sholat. Yang lain? Ini dulu. Mataku lihat ini. Saya pernah mendengar kalau tidak perlu mengucapkan amin ketika Al-Fatihah yang dibacakan imam itu salah dalam makhrajul hurufnya itu. Apakah benar? Wah, ini imamnya baca Al-Fatihah salah-salah. Makanya Nabi SAW menyatakan, ya umul qaum aqra'ukum li kitabillah. Yang berhak jadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya dan yang paling ngerti apa yang dia baca. Makanya imam itu harus, kalau bisa yang sudah belajar tajwid, supaya tidak salah-salah bacaan. Sebab kalau dia sampai baca ayat surat Al-Fatihah itu salah-salah sehingga berubah artinya, batal sholatnya. Iya. Oleh karena itu wajib ya kawan, kita ini belajar Quran, belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ini ada metode 18 jam, ada metode cepat di dalam membaca Al-Quran. Setelah belajar metode itu, sempurnakan dengan mendengarkan tartil dan ikuti dia. Begitu kata Syekh Ali bin Hasan, muridnya Syekh Albani. Jadi kalau ingin membaca Quran, belajar Quran dengan cepat, terutama bagi yang sudah sepuh, ikutilah, tirulah bacaan Qari yang mudah seperti Husari, Siddiq Al-Manshawi atau yang lainnya yang mudah, yang kau suka. Silakan. Tidak apa-apa seorang mengikuti bacaannya Qari yang dia suka. Nah sekarang tadi pertanyaannya apa? Nggak perlu mengucapkan amin. Ya amin, tetap amin. Ya tetap amin. Walaupun bacanya kurang sip.
Ya. Tetap baca amin ya akhi. Ketika imam baca waladdallin, ucapkan amin. Ya, jadi mulai sekarang, jadi kalau sholat jamaah imam baca waladdallin, wahai makmum ucapkan apa? Amin. Oh, jomen meneng ya. Itu padahal bagus sekali doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Gimana dia diem aja? Amalkanlah. Gampang me amin masuk gak iso diucapkan. Ya, jadi ngelamun ketika sholat. Tadi ada yang tanya di sini tadi. Satu terakhir. Ah. Imam kenapa? Jeda waktu antara Fatihah dengan surat. Kata Syekh Albani, Nabi tidak pernah sekdah diam sejenak antara Al-Fatihah dengan surat. Nabi itu diam sejenak ada dua. Yang pertama antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, diam sejenak karena baca doa istiftah. Yang kedua, Nabi diam sejenak ketika mau ruku'. Selesai baca surat, Nabi diam sejenak. Setelah itu Allahu Akbar, ruku'. Ini sunnah. Jadi antara bacaan surat dengan takbir menuju ruku' itu tidak cepat-cepat. Tapi ada jeda waktu diam sebentar. Adapun antara Al-Fatihah dengan surat tidak ada Nabi diam sejenak, langsung. Setelah amin baca surat. Demikianlah ikhwah. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.